Ibu bapak, saudara-saudari, para pastor, frater, para suster dan bruder, berjumpa lagi dengan Kitab Mazmur episode ke-11. Secara khusus, Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk memperdalam Mazmur kepercayaan. Kepada kita akan disampaikan salah satu contoh Mazmur kepercayaan, yaitu Mazmur 27. Dan nanti juga akan dijelaskan struktur doa dalam Mazmur kepercayaan itu. Selain itu, di bagian akhir beliau juga akan sedikit menyinggung mengenai tradisi ibadat di dalam gereja. Karena itu episode ini menjadi sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir berkaitan dengan Mazmur kepercayaan. Secara singkat kita ulang lagi secara sangat garis besar. Jadi ketika orang mengalami masuk di dalam pengalaman-pengalaman hidup dengan latar belakang kepercayaan umat Allah Perjanjian Lama pada waktu itu, ada dua reaksi dasar. Yang pertama adalah pujian. Kalau kehidupan sesuai dengan keyakinan yang dianut, maka yang muncul adalah pujian. Dari lain pihak, kalau pengalaman-pengalaman hidup yang konkret itu tidak sesuai dengan keyakinan, yang muncul adalah keluhan. Atau mungkin dengan istilah yang lebih baik, permohonan. Maka ada dua kelompok mazmur besar, mazmur pujian dan mazmur permohonan atau mazmur keluhan. Nah, berkaitan dengan mazmur keluhan, mazmur permohonan, diturunkan dua jenis kelompok mazmur yang boleh dikatakan konsekuensi dari mazmur keluhan atau mazmur permohonan itu. Kalau orang memohon dan permohonannya itu dikabulkan, maka ia akan bersyukur. Nah, di dalam mazmur permohonan, meskipun sedang atau baru memohon, seringkali ada janji untuk bersyukur itu. Dan bersyukur itu di dalam lingkungan umat Allah Perjanjian Lama, bukan dengan pertama-tama kata-kata, tapi dengan mengajak orang ke bait suci, membawa korban di sana, dan kemudian sebagian dari binatang korban itu dipakai untuk makan bersama di halaman bait suci, dijamu oleh Allah. Nah, di dalam perjamuan makan itulah orang yang bersyukur bercerita tentang pengalamannya. Dan ini menjadi unsur yang amat penting. Bersyukur artinya menceritakan kebaikan Allah bagi dirinya. Memberikan kesaksian. Nah, karena ada sekian banyak ucapan syukur dan unsur-unsurnya itu berulang-ulang, maka para peneliti kitab suci, khususnya kitab Mazmur, mengambil kesimpulan ada kelompok khusus Mazmur-Mazmur, kumpulan khusus Mazmur-Mazmur yang boleh disebut dengan nama Mazmur syukur. Yang berikutnya, ketika orang memohon,
ketika orang mengeluh mengenai pengalaman hidupnya, selain janji bersyukur atau unsur syukur itu, salah satu unsur lain yang sangat menonjol adalah kepercayaan. Kalau orang tidak punya kepercayaan, pasti tidak akan mengajukan doa permohonan. Atau kalaupun orang mengeluh, supaya keluhannya itu tidak berhenti pada keluhan, maka ada unsur kepercayaan. Karena orang percaya, permohonannya dikabulkan, maka dia bersyukur. Nah, seperti halnya ada jenis-jenis mazmur yang isinya dominan syukur, demikian juga ada sejumlah mazmur yang isinya itu dominan kepercayaan. Oleh karena itu, para peneliti kitab Mazmur memberikan judul kelompok yang dominan ucapan kepercayaannya itu Mazmur kepercayaan. Kita sampai di situ, dan salah satu yang sudah kita mulai baca, kita mulai renungkan, adalah sebagai contoh Mazmur kepercayaan, itu Mazmur 27. Sekarang kita akan menyelesaikan pembicaraan mengenai Mazmur dengan Mazmur 27 ini. Sesudah itu kita selesai percakapan kita mengenai Mazmur. Nanti kita lihat apa yang masih bisa kita lakukan sesudah ini selesai. Mazmur 27. Saya hanya akan membaca ayat-ayat ini dan kemudian menunjukkan yang kita baca langkah per langkah itu isi pokoknya apa. Yang pertama ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Unsur kepercayaannya sangat jelas. Yang pertama, yang amat jelas adalah unsur pernyataan kepercayaan. Tuhan berperan di dalam hidupnya. Peran itu diungkapkan dengan berbagai macam kata simbolik. Yang pertama, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kata-kata itu menunjukkan pengalaman yang sangat pribadi pendoa Mazmur akan peranan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya merumuskannya dengan sederhana ya. Pengalaman pribadi pendoa Mazmur, siapakah Allah itu bagi hidupnya. Di balik pernyataan ini, ada sesuatu yang sesungguhnya amat menentukan. Karena apa? Karena orang yang percaya sampai mengalami secara pribadi peranan Allah, pengalaman akan Allah yang sangat pribadi. Moga-moga apa yang ingin saya sampaikan tidak terlalu berbelit-belit. Maksud saya begini, kalau kita melihat riwayat hidup orang-orang kudus, yang sangat menentukan di dalam hidup mereka adalah pengalaman. Siapakah Allah itu bagi hidupnya? Jadi bukan pertama-tama paham, tetapi pengalaman. Dan pengalaman itu sumbernya adalah paham. Kita ambil saja contoh yang paling gampang, Paus Fransiskus masih ada di antara kita. Kalau kita bertanya pada usia yang sekian 86 tahun, Paus Fransiskus memimpin gereja
dan pengaruhnya bagi umat manusia begitu besar. Pertanyaannya, apa yang membentuk hidup Paus Fransiskus? Jawabannya sederhana, pengalaman beliau akan Allah. Sama seperti pendoa Mazmur, mengalami Allah adalah terang, Allah adalah benteng. Untuk Paus Fransiskus, pengalaman akan Allah, kita semua tahu ceritanya, itu dialami pada waktu beliau berusia 17 tahun. Nah, sekarang sudah 86 tahun. 60 tahun, 70 tahun lewat. Tetapi pengalaman yang beliau terima pada usia 17 tahun, sekarang masih sangat menentukan pelayanan beliau. Kalau melihat semboyan Paus Fransiskus, itu kan eligendo miserando atque eligendo, bahasa Latin. Yesus melihat Levi dengan mata yang berbelas kasihan dan memanggil dia. Itu pengalaman yang beliau alami, yang beliau terima pada usia 17 tahun, persis itu panggilan Levi. Yesus melihat Lewi pemungut cukai itu dengan mata penuh belas kasih dan memilih dia. Usia 17 tahun dan sekarang dipakai di dalam lambang Paus Fransiskus miserando atque eligendo. Jadi kalau pendoa Mazmur di sini mengungkapkan Tuhan adalah terangku, keselamatanku, bentengku, ini adalah pengalaman yang sangat penting di dalam hidup pendoa Mazmur itu. Pentingnya pengalaman akan Allah itu ditegaskan lagi dengan akhiranku yang diulang-ulang. Saya membaca, tolong dirasakan perbedaannya. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Tanpaku ya. Rasanya bagaimana kalau dibandingkan dengan saya membaca, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Yang pertama tadi kan umum, Tuhan adalah terang. Iya benar, tapi saya ngalami apa enggak? Pertanyaannya kan itu. Tuhan adalah keselamatan, iya benar, tetapi bagi saya berbunyi apa enggak rumusan itu? Nah, di dalam ayat 1 ini, akhiranku itu berulang-ulang. Terangku, keselamatanku, benteng hidupku. 3 kali. Menjadi sangat jelas, ini adalah pengalaman pribadi, bukan sekedar pendapat umum. Yang berikutnya, ayat 2 sampai ayat 3. Pertanyaan kita terhadap ayat 1, dari mana pendoa Mazmur ini sampai kepada pengalaman itu? Terangku, bentengku, keselamatanku. Jawabannya ada pada ayat 2 dan 3. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Silahkan merasa-rasakan kalimat ini. Ini adalah pengalaman masa lampau. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi ada 2 hal yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah pengalaman masa lampau. Dikatakan dengan sangat mungkin dibangatkan. Dia diserang oleh musuh.
Dan musuh itu digambarkan sebagai binatang buas yang ingin memakan dagingnya. Tetapi musuh-musuh itu semua kalah. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Musuh-musuhnya kalah. Nah, kemudian karena pengalaman yang sangat sangat eksistensial itu, yang sangat pribadi dan menentukan itu, sesudah dia merumuskan kepercayaannya pada ayat 1, sekarang kepercayaan itu diungkapkan lagi dengan bahasa yang berbeda dan mungkin secara berlebih-lebihan. Kenapa dikatakan berlebih-lebihan? Dibaca saja, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Ini sepasukan tentara yang mengepung dia sendiri. Tidak takut hatiku. Jadi dibandingkan dengan tentara yang mengepung, dia seorang diri, tentaranya mengepung, itu artinya banyak. Dia katakan, aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun tetap percaya. Ini keyakinan. Jadi keyakinan pengalaman akan Allah berdasarkan pengalaman masa lampau. Tidak ada apapun yang dapat menggoyahkan kepercayaannya. Sekarang diberi dalam tanda kurung, sampai sekarang semuanya masih bagus. Tetapi yang namanya hidup itu pasang surut. Atau mungkin juga bisa dikatakan ketika orang berbicara dalam keadaan yang baik, dalam situasi pribadi yang kuat, ya pernyataannya bisa seperti ini. Tapi nanti akan kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, pada ayat 7, suasananya terbalik sama sekali. Akan kita lihat pada waktunya. Ayat 4 masih melanjutkan dinamika batin yang sangat bagus. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pendoa Mazmur ini dalam gambaran yang sebelumnya dikepung oleh musuh, oleh tentara dan sebagainya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia minta ditolong dalam hal itu, dibebaskan dari keadaannya yang susah. Tidak ada tanda-tanda itu. Yang diminta, rumusannya sangat jelas. Diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Itu saja yang diinginkan. Tidak lebih, tidak kurang. Ingat, ini Mazmur kepercayaan yang sangat erat berkaitan dengan permohonan dan ucapan syukur. Tadi saya menyinggung, orang bersyukur itu artinya membawa korban, makan di bait suci sebagai undangan Tuhan, dan di situ dia bercerita mengenai kebaikan Tuhan. Nah, kalau pendoa Mazmur ini menginginkan diam di rumah Tuhan seumur hidup, itu kira-kira isinya apa? Kita bisa memahaminya, mencoba memahaminya dalam garis tadi. Ketika orang bersyukur di bait suci, orang itu memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah. Nah, kalau pendoa Mazmur ini ingin hidup di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menyaksikan itu mendengarkan kesaksian
dari orang-orang yang bersyukur di bait suci, menceritakan kebaikan Tuhan yang dialami. Dan ketika orang mendengarkan kesaksian itu, ia ikut terlibat di dalam syukur itu, dan ketika mendengarkan kesaksian-kesaksian itu, imannya diteguhkan. Jadi tinggal di dalam rumah Tuhan, dalam arti itu, bukan tinggal diam saja, tetapi tinggal aktif mendengarkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Ayat 5 masih melanjutkan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini masih melanjutkan yang ayat 1, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, gunung batuku. Sekarang lebih diurai lagi. Pengalaman dilindungi oleh Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan diungkapkan dengan lambang-lambang. Dilindungi di pondoknya, disembunyikan di kemahnya, aman karena ditempatkan di gunung. Jadi diam di rumah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang diungkapkan pada ayat 4, itu dirasakan pada ayat 5. Ayat 6 masih melanjutkan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi di dalam mazmur kepercayaan juga ada janji untuk membawa korban. Artinya orang yang percaya itu akan selalu bersyukur dengan bentuk syukur yang lazim pada waktu itu. Nah sekarang, sesudah kita mengikuti dinamika batin pendoa Mazmur dari ayat 1 sampai ayat 6 dengan cara yang begitu bagus, suasananya tiba-tiba berubah pada ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan nanti akan sampai pada ayat 13. Nadanya tiba-tiba berubah, tetapi kemudian ada dinamika baru lagi yang berkembang di dalam diri pendoa Mazmur itu. Kita coba lihat ayat 7 dan 8. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Terungkap pada ayat 7 itu rasa takut. Takut karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Berbeda ya, suasananya mudah sekali kita rasakan. Dibandingkan dengan ayat 1 ini berbanding terbalik. Ia takut, tetapi kemudian, ia takut, tidak titik ya, ia takut tetapi. Masih ada tetapinya. Tetapinya bagaimana? Ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi di dalam keadaan yang sulit, dia tetap ingat firman Tuhan yang akan menjadi pegangan langkah-langkah hidup selanjutnya. Tidak lupa.
ia akan mencari dan mengikuti firman Tuhan dengan setia. Artinya berseru kepadanya dengan penuh kepercayaan. Nah, ketika dia ingat perintah Tuhan untuk mencari wajahnya, dan dia ikut perintah Tuhan itu mencari wajah Tuhan, permohonannya adalah ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Permohonan, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ini permohonan-permohonan yang bersumber pada firman Tuhan yang mendorong dia untuk selalu mencari wajahnya. Keadaan sulit yang dialaminya itu seolah-olah dirasakan sebagai penolakan Tuhan terhadap dia. Silahkan juga mempertimbangkan suasana kejiwaan orang yang sedang berada di dalam kesulitan. Kalau saya tidak salah membayangkan, pribadi yang berada di dalam kesulitan itu sangat sensitif. Kata-kata yang begini ditafsirkan begitu, kata-kata yang biasa ditafsirkan menyerang. Nah, sama. Rupa-rupanya keadaan pendoa Mazmur yang sedang susah ini membuat dia berpikir, kalau begini Tuhan menolak aku. Maka dia berdoa, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Jadi seluruh kejiwaan kemanusiaannya terlibat di dalam doa ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ungkapan kepercayaan lagi. Ada beberapa konteks yang membuat rupa-rupanya pendoa Mazmur ini sedang susah. Misalnya kita baca ya, kita ambil ayat 11. Pada kalimat yang terakhir, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Rupanya dia sedang berseteru, entah dengan siapa. Kemudian ayat 12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Itulah konteks di mana pendoa Mazmur ini sedang berjuang. Ada sekian banyak orang yang memang sedang menggarap dia, sedang memusuhi dia. Sedemikian rupa, bahkan kemungkinan besar musuh-musuh pendoa Mazmur ini berhasil mempengaruhi orang tuanya pendoa Mazmur. Dari mana disimpulkan ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Kok bisa ayah atau ibunya itu meninggalkan pendoa Mazmur? Siapa yang membuat itu mungkin? Yaitu jawabannya orang yang memfitnah, seteru, pendusta, menjual cerita, menjual narasi kalau sekarang, sedemikian rupa, sehingga orang tuanya pendoa Mazmur ini percaya bukannya kepada pendoa Mazmur anaknya, tetapi percaya karena narasi itu kepada mereka. Sehingga ayahku, ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan
menyambut aku. Nah, sekarang dalam situasi seperti itu, dalam situasi ada sekian banyak musuh yang sedang menunggu dan merecoki dia berdoa begini, ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Kira-kira jalan pikirannya bagaimana ini? Ketika orang berhadapan dengan segala macam kesulitan, dan kesulitan itu dia terima, menimpa dia tanpa kesalahan dia, orang lalu mempertanyakan, bertanya-tanya, mempertanyakan keadilan Allah. Dan ketika orang mempertanyakan keadilan Allah, sudah beberapa kali kita sebut, dia dapat menjadi ateis praktis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dengan kata lain, secara sederhana, ketika orang masuk di dalam keadaan sulit, dia lebih mudah tergoda untuk meninggalkan jalan Tuhan. Lebih mudah. Tetapi yang sebaliknya juga banyak. Ketika orang menderita, kepercayaannya kepada Tuhan semakin kuat. Tetapi di sini jelas pendoa Mazmur itu merasa keadaan sulit itu membuat dia sedikit cemas, goyah batinnya. Dalam keadaan itu dia berdoa, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata. Dengan demikian, kita dalam dinamika mulai ayat 7 tadi, kita melihat pada titik ini pendoa Mazmur berhasil mengatasi krisisnya, yaitu membelokkan jalannya yang merupakan bahaya iman yang amat besar. Kepercayaan yang kuat itu kemudian diungkapkan pada ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bukan telah, tetapi akan. Jadi keadaannya masih sulit dan belum keluar dari situasi itu, tetapi pendoa Mazmur teguh. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, ayat 14 ini harus dibaca bagaimana? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Sekarang rumusannya menjadi teguhkanlah hatimu. Nah, ini pasti bukan pendoa Mazmur yang ngomong. Kalau pendoa Mazmur yang ngomong kan, hai jiwaku teguhkanlah hatimu, jiwaku dan hatimu. Tetapi ini tiba-tiba nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Siapa kira-kira yang omong ini? Rupa-rupanya kita membayangkan ya, orang ini berdoa di tempat ibadah. Dan bukan doa batin. Jadi doanya itu diucapkan. Nah, ketika doa itu diucapkan, pasti ada orang yang mendengar. Nah, orang yang mendengar itu, yang mungkin juga sedang berdoa kepada Tuhan di tempat ibadah itu, kemungkinan besar itulah yang mengatakan kepada pendoa Mazmur, sesudah mendengar keluhan mulai ayat 7 dan selanjutnya itu, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, iya nantikanlah Tuhan. Atau petugas bait suci yang menyampaikan jawaban Tuhan. Intinya, jangan berkecil hati.
Dengan demikian kita selesai dengan Mazmur 27. Pembicaraan mengenai Mazmur dengan demikian sudah selesai. Masih ada waktu, saya masih ingin menawarkan 1-2 pertemuan, 1-2-3 ya, nanti lihat perkembangan. Begini, kita kan omong tentang Mazmur ini. Dan di dalam gereja Katolik itu ada yang namanya ibadat suci, ibadat harian. Dan ibadat harian, bukunya ada, itu terdiri dari mazmur-mazmur. Madah Bakti yang diterbitkan sesudah Konsili Vatikan II, itu memuat ibadat sore, ibadat pagi. Dan isinya adalah mazmur-mazmur. Sekarang ada buku semacam inspirasi batin khusus yang memuat juga secara utuh yang namanya ibadat sore, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore di dalam gereja 4 pekan utuh. Ini adalah buah dari Konsili Vatikan II. Nah, saya menawarkan 1-2 pertemuan, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Sejarah sampai ada yang namanya ibadat suci di dalam gereja Katolik, dan bahan doa itu adalah pada dasarnya mazmur-mazmur. Sekarang namanya ibadat harian, dan kalau itu dimuat di Madah Bakti dan ditawarkan di dalam buku renungan harian itu, artinya umat juga diajak untuk mendoakan ibadat suci itu atau ibadat harian. Kita coba lihat perkembangannya bagaimana nanti sampai pada pembaharuan Konsili Vatikan II tentang ibadat resmi gereja atau doa resmi gereja. Jadi kita mulai babak baru sekarang. Mazmur sudah selesai, kita omong, kita bicara, kita bercakap-cakap tentang ibadat harian, doa, ibadat suci di dalam gereja Katolik. Tentu perlu pendahuluan dan pengantar, tidak tiba-tiba ibadat harian. Moga-moga juga dapat memberikan semacam wawasan mengenai betapa pentingnya berdoa itu di dalam diri Yesus, di dalam gereja sekarang maupun yang akan datang. Langkah kecil-kecil. Yang pertama, tidak usah dijelaskan, kita semua sudah tahu, sering mendengar kisah Injil dibacakan, kisah Yesus dibacakan, Yesus itu berdoa. Tapi kalau masih mau melihat 1-2 ayat ya, mari kita lihat ayat-ayat itu. Jadi salah satu contoh ayat di mana Yesus berdoa. Injil Matius bab 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Hari sudah malam. Nanti juga ada doa malam. Kok ada doa malam? Siapa yang nyuruh meneladan Yesus? Yesus berdoa malam hari. Jadi doa malam itu mengikuti Yesus. 1. Yang kedua, juga sering ditunjukkan Yesus itu berdoa pada saat-saat yang menentukan di dalam hidup dan pelayanannya.
perutusannya. Misalnya mana? Misalnya Injil Lukas bab 6 ayat 12. Yesus berdoa pada saat ia akan memilih ke-12 rasul. Dikatakan begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada pergi ke bukit untuk berdoa, berziarah, ya mengikuti Yesus ini, semalam-malaman berdoa, maka tidak heran kalau di Gua Maria di katedral ini, dari pagi sampai malam ya umat datang silih berganti berdoa, artinya bukan semalam-malaman seperti Yesus, tetapi lama berdoanya, pagi sampai malam selalu ada. Yesus juga berdoa tidak sendirian. Ia juga berdoa di antara orang banyak. Misalnya Lukas bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, yang tadi itu kan berdoa seorang diri malam-malam. Ini berdoanya di antara orang banyak. Jadi ada cara berbagai macam situasi di mana Yesus berdoa. Itu Yesus berdoa. Yang berikutnya, Yesus juga minta supaya murid-muridnya itu berdoa. Yang paling jelas pasti kita semua hafal di Taman Getsemani. Lukas bab 22 ayat 40. Dikatakan begini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sama seperti Yesus pada saat-saat yang menentukan di dalam hidupnya berdoa, demikian juga murid-murid diberi nasihat untuk melakukan yang sama. Ayat 46, diulang lagi nasihatnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Yesus sendiri berdoa, menasihati murid-murid supaya berdoa, dan tentu ditanyalah disuruh berdoa apa. Maka Yesus juga memberikan contoh berdoa yang seperti apa. Kita mempunyai doa Bapa kami, Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Itu Yesus. Kita semua sudah tahu, tetapi disebut sekali lagi, dibicarakan lagi supaya kita kembali ke gambaran. Doa berdoa itu adalah hal yang lazim sejak awal. Yang kedua, Yesus berdoa, umat Kristiani bagaimana? Umat Kristiani di dalam kitab suci maksud saya. Belum gereja sekarang. Ya sama, seperti halnya Yesus berdoa, jemaat awal juga berdoa. Dan salah satu contoh doa yang sangat bagus dari jemaat itu ada pada bab 4 ayat 23 sampai 31 Kisah Para Rasul. Kalau tidak salah, waktu kita bicara tentang Kisah Para Rasul, ini sudah kita bicarakan. Jadi, struktur doanya itu seperti apa? Mulai dengan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tidak tiba-tiba, Tuhan berilah kami. Enggak. Tapi doanya ada strukturnya, ada dinamikanya. Pengakuan dulu, doa iman, Engkaulah Tuhan langit dan bumi. Kemudian konteksnya apa? Baru kemudian ketika sudah ada pengakuan, ada semacam penegasan situasi, doanya di permohonannya diungkapkan
pada ayat 29, jadi permohonannya tidak salah. Tidak tiba-tiba tembak minta ini. Saya baca ayat 29 ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Nah sekarang, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang diminta adalah keberanian, tidak dibebaskan dari penganiayaan. Karena kalau kita membaca kisah para rasul kan rumusannya untung ada penganiayaan. Kalau Yerusalem tidak dianiaya, murid-murid Tuhan ya hanya tinggal di Yerusalem saja. Tetapi ketika Yerusalem diobok-obok oleh musuh-musuh Tuhan, murid-murid semua lari sambil mewartakan Injil. Itu persis yang diminta dikabulkan. Berikanlah keberanian kepada kami untuk memberitakan firman. Rasul Paulus, ketika kita bercakap-cakap tentang surat-surat Paulus, salah satu unsur yang selalu ada kecuali satu adalah ucapan syukur. Syukur adalah sebentuk doa. Semua surat Rasul Paulus ada ucapan syukurnya. Misalnya, surat yang paling besar, surat kepada orang Roma, bab 1 ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku. Pertama-tama, sebelum yang lain-lain mengucap syukur. Paulus juga berdoa kalau ingat akan umatnya. Mungkin tidak bagus kalimat itu ya, berdoa kalau ingat. Kalau tidak ingat gimana? Ya, mestinya berdoa karena dia selalu dekat dengan umatnya, maka dia berdoa untuk umat. Filipi bab 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus, pemimpin jemaat, berdoa untuk umatnya. Paulus juga menganjurkan umat untuk terus berdoa, persis seperti Yesus. Paulus sendiri berdoa, menganjurkan umat untuk berdoa. Surat kepada orang Efesus, bab 6 misalnya, ayat 18 sampai 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Di Paulus berdoa, Paulus mengajarkan, menganjurkan jemaatnya untuk berdoa. Sekarang sejarah selanjutnya. Tadi Yesus, jemaat di dalam kitab suci, sekarang di dalam gereja. Di dalam gereja, salah satu peristiwa yang sangat menentukan adalah abad keempat. Kita masih ingat sejarah, sebelum abad keempat, tahun 323 Masehi, kekristenan itu dianggap musuh negara, musuh kekaisaran. Maka banyak martir sampai dengan abad keempat. Nah, ketika Kaisar Konstantinus menjadi kaisar, kekristenan bahkan diangkat menjadi agama negara, agama kekaisaran. Itu sejak abad 4. Sebelumnya, murid-murid Yesus kalau berdoa di rumah. Nah, mulai abad keempat, karena ada kebebasan untuk hidup sebagai murid-murid Yesus,
didirikanlah banyak gereja-gereja, gedung-gedung gereja. Mulailah kebiasaan untuk berdoa di gereja. Doanya doa apa? Ya biasa, doa pagi, doa sore. Seturut dengan kebiasaan berdoa di dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Biasanya di dalam gereja itu doa-doa umat dipimpin oleh uskup. Jadi jangan dibayangkan yang namanya uskup itu mempunyai wilayah seperti sekarang. Di Jakarta saja ada 68 paroki, pasti tidak bisa dipimpin semua oleh uskup. Tapi yang dimaksud dengan uskup itu uskup-uskup wilayah kecil-kecil. Dulu banyak sekali. Doanya jenis apa? Nah ini sudah mulai ada bentuknya. Jadi doa-doa yang dilakukan oleh umat di bawah pimpinan uskup itu terdiri dari madah, mazmur, bacaan kitab suci, dan doa-doa. Kebiasaan sejak awal. Nah sekarang, dalam sejarah mulai abad keempat itu, banyak tumbuh yang namanya komunitas-komunitas biara, kerahiban, pertapa-pertapa yang hidup bersama-sama, mulai di Asia Barat, misalnya Palestina, Israel, Lebanon, Afrika Utara, Mesir, dan sebagainya, dan meluas ke Eropa. Nah, rahib-rahib itu hidup berdasarkan nasihat kitab suci, nasihat Tuhan, atau rasul-rasulnya. Mereka membebaskan diri dari perkara-perkara dunia, dalam arti yang seluas-luasnya, dan memberikan perhatian pada perkara Tuhan. Mereka hidup bersama di dalam suatu, katakanlah pertapaan, mempunyai banyak waktu untuk berdoa dan merenung, memilih hidup sederhana, sehingga tidak usah mencari nafkah melebihi kebutuhan sehari-hari mungkin, cukup makanan untuk sehari, yang lain untuk berdoa. Itu kebiasaan di dalam komunitas-komunitas kerahiban. Nah, caranya berdoa bagaimana? Nah, sekarang ditunjukkan Mazmur lagi. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 164. Ini panjang sekali Mazmur ini. Mazmur 119 ayat 164. Ini diikuti secara harafiah. Saya baca ya. 7 kali sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari aku memuji Engkau. Sejak saat itulah, tanggal persisnya tidak tahu, tetapi sejak munculnya kerahiban-kerahiban itu yang mau mempraktekkan, mewujudkan doa yang yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ini, mulailah kebiasaan berdoa 7 kali sehari. Banyak, bukan hanya 5, 7. Dan itu sekarang yang masih dilakukan di dalam kerahiban-kerahiban. Misalnya kalau di Pulau Jawa ya di Rawaseneng, itu para terapis itu masih berdoa 7 kali sehari. Mulai dari jam 3 pagi sampai malam. Demikian juga para terapistin di Gedono masih sama. Oleh karena itu, yang tadinya doa itu hanya pagi dan sore dan mungkin siang, berdasarkan ayat ini menjadi 7.
skemanya bagaimana? 7 kali berdoa itu kapan saja? Kita coba lihat. Yang pertama, berdasarkan Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 25. Bab 16, Kisah Para Rasul, ayat 25. Ini kisah ketika Paulus dan Silas berada di penjara. Lalu ayat 25 cerita begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi ini doa tengah malam, 1. Doa pagi sudah biasa. Jadi bukan baru, doa pagi yang tadi sudah kita bicarakan itu. Lalu doa siang. Ada siang 1, siang 2, siang 3. Siang yang pertama, doa siang yang pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 15. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Ini peristiwa Pentakosta. Karena hari baru pukul 9. Nah, pukul 9. Ada doa siang di kerahiban-kerahiban itu. Lalu siang yang kedua, bab 10, Kisah Para Rasul, ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ini siang yang kedua, jam 12. Siang yang ketiga, Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Pukul 3. Lalu ada ibadat sore, ada ibadat malam. Jadinya 7. Kalau mau mengalami 7 ibadat seperti ini setiap hari, silahkan pergi ke Biara Rowo Seneng atau di Trapistin Gedono, masih mengikuti pola ini. Isinya sama, Mazmur. Dan kalau yang berdoa sepanjang hari begini ini, 150 Mazmur pasti habis di dalam seminggu. Didoakan semua. Dari depan sampai belakang. Ada mada, ada doa, ada bacaan kitab suci. Ini rahib ya, yang berdoa seperti ini. Jadi bukan umat, rahib. Perkembangan selanjutnya, pengaruh rahib, doa yang seperti ini, masuk di dalam gereja. Jadi rahib itu, kerahiban itu biara, gereja itu gereja umum. 7 kali doa itu kebiasaan para rahib yang masuk ke dalam gereja. Karena apa? Karena banyak rahib diangkat menjadi pemimpin gereja. Ya, nanti kalau ada rahib diangkat menjadi uskup di salah satu keuskupan di Indonesia, mungkin umatnya diajak berdoa 7 kali sehari seperti ini. Kebiasaan rahib masuk ke dalam gereja yang sekarang menjadi dikembalikan oleh Konsili Vatikan kedua, corak doa gereja. Jadi kita bedakan 2 ya, doanya rahib, doanya gereja. Doanya di gereja itu semua umat ikut. Doa rahib yang ikut rahib. Nah, ketika doa jenis rahib itu masuk di dalam gereja, umat mulai tersingkir
peranannya. Yang berdoa adalah para klerus, para imam, para uskup, dan para rahib itu. Pelan-pelan umat hanya hadir. Maka sekarang masih ada kan istilah mau kemana? Mau ikut misa. Hanya ikut. Tidak ikut merayakan Ekaristi, hanya ikut misa. Nah itu. Ini adalah sisa-sisa dari pergeseran yang tidak bagus dari zaman dulu. Itulah yang kemudian dikembalikan oleh Konsili Vatikan II dengan yang namanya keterlibatan umat aktif. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi paham bahwa tradisi mendaraskan doa, mendaraskan mazmur, sudah menjadi tradisi yang lama dalam sejarah. Yesus mengawalinya, kemudian para rasul, gereja perdana, dan juga kita saat ini memiliki ibadat harian di mana kita mendaraskan dalam waktu tertentu setiap hari. Semoga kita dapat bertekun dalam kasana-kasana doa, sabda Tuhan yang diberikan gereja kepada kita. Sampai jumpa pada episode minggu depan, mari kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih mencurahkan perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya ke atas saudara-saudari semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.